Selamat pagi. Siapa yang ingin menjadi seorang pahlawan? Seorang manusia terlahir belum tentu menjadi seorang pahlawan. Bahkan ketika dia besar pun, dia belum tentu juga bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Dan kali ini film yang akan saya review adalah film yang menceritakan tentang sosok pahlawan itu. Pada episode Ruang Sekilas Film kali ini saya akan mereview sebuah film yang sudah lama ditunggu oleh para banyak penggemarnya. Film superhero yang diadaptasi dari komik pada tahun 1945 ini merupakan salah satu film yang menjadi rekomendasi untuk kalian tonton karena memiliki alur cerita yang sangat menarik. Film ini berjudul Black Adam yang dirilis pada tahun 2022 yang diproduksi oleh Warner Bros. Film yang dinantikan oleh banyak penggemar seluruh dunia ini dibintangi oleh aktor-aktor internasional antara lain Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Quintessa Swindell, bahkan ada Pierce Brosnan yang biasa bekerja sebagai seorang agen mata-mata atau James Bond. Namun kali ini dia datang sebagai salah satu superhero yang memiliki kemampuan sihir yang sangat menakjubkan. Film ini dimulai dengan menceritakan sebuah tempat bernama Khandak. Khandak sendiri adalah sebuah tempat yang dahulu menjadi tempat yang sangat makmur namun pernah dikuasai oleh raja yang jahat. Namun sekarang Khandak sendiri dikuasai oleh geng militer yang mencoba untuk menguasai seluruh sumber daya alam yang ada di tempat tersebut. Hingga suatu ketika datang sekelompok orang menuju ke sebuah gua untuk mencari sebuah mahkota dari Raja Sabak yang dulu terpendam dan dikubur di situ. Namun sayangnya pergerakan untuk mencari mahkota tersebut diketahui oleh militer lain yang mencoba mencari mahkota Raja Sabak tersebut. Singkat cerita, salah satu dari mereka yang bernama Adriana berhasil mendapatkan mahkota tersebut. Namun sialnya dalam perjalanan hendak membawa pulang mahkota tersebut dihadang oleh sekelompok pemburu bayaran yang mencoba mencuri mahkota dari tangannya. Kini karena tidak ada pilihan, Adriana pun menyerahkan mahkota tersebut. Namun pada saat itu dia mengucapkan mantra yang ada di sebuah dinding, di mana mantra tersebut mengeluarkan kilatan cahaya. Di mana pada saat itu secara tiba-tiba muncul manusia besar dari balik cahaya yang membunuh satu persatu para pemburu bayaran. Sosok manusia besar yang keluar dari kilatan cahaya juga membantu Adriana dari gua di mana dia hampir saja tertimpa oleh runtuhan batu yang hendak menimpanya. Manusia besar yang diperankan oleh Dwayne Johnson ini kemudian menghadapi banyak para pasukan pemburu yang mencoba mengalahkannya pada saat itu. Manusia besar yang keluar dari kilatan cahaya tersebut rupanya masih menghajar para pemburu bayaran yang menunggunya dari luar gua. Namun dengan mudahnya dia berhasil mengalahkan banyak pasukan pemburu bayaran yang mencoba mengalahkannya dengan berbagai senjata yang mereka miliki. Namun sekali lagi manusia besar ini memiliki kekuatan superpower yang tiada tara. Perlawanan seorang diri yang dilakukan oleh manusia besar ini pun berakhir dengan dirinya yang harus cedera karena terkena senjata Eternity yang merupakan senjata rahasia. Sin kemudian kembali ke gua di mana salah satu teman Adriana yang bernama Ismail adalah salah satu anggota dari pemburu bayaran yang selama ini berkhianat kepadanya dan mencoba mencuri mahkota Raja Sabak dari tangan Adriana. Namun sayang pada saat itu rencananya gagal karena digagalkan oleh manusia besar yang mendadak muncul. Munculnya manusia besar yang keluar dari gua dari kilatan cahaya rupanya terdengar oleh JSA. JSA sendiri memiliki arti Justice Society of America yang merupakan kumpulan pahlawan super di mana mereka akhirnya diperintahkan untuk mencari tahu apa yang terjadi di negeri Khandak, di mana pada saat itu munculnya manusia besar yang membuat keseimbangan dunia menjadi tidak seimbang. Dan akhirnya JSA pun memilih 4 orang dari mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk menangkap manusia besar yang berada di negeri Khandak, antara lain Hawkman, Atom Man, Cyclone, dan tentunya Dr. Fate yang diperankan oleh Pierce Brosnan.
dan kembali ke manusia besar yang pingsan karena terkena salah satu benda Eternitium. Akhirnya kembali sadar. Pada saat itu dia bertemu dengan anak Adriana dan mengatakan bahwa dirinya adalah manusia besar yang dikenal sebagai pahlawan negeri Khandak yang bernama Ted Adam. Singkat cerita, si bocil ini pun menceritakan tentang sosok dari Ted Adam yang dulu menjadi pahlawan negeri Khandak yang sudah lama tidak terdengar kembali. Namun sayangnya Ted Adam masih merasa asing dengan kemajuan dan teknologi yang sudah dialami maju oleh manusia di zaman sekarang yang berbeda dengan manusia 5000 tahun sebelumnya. Bahkan Ted Adam pun masih merasa tidak percaya bahwa dirinya dianggap sebagai seorang pahlawan di negeri Khandak yang sudah lama diidamkan dan dinanti oleh banyak masyarakat. Namun ketika dia melihat kembali patung besar yang berada tidak jauh dari kediaman Adriana, dia pun menyadari bahwa dirinya memang dianggap sebagai pahlawan di negerinya tersebut, di mana masyarakat sangat menginginkan adanya sosok pahlawan yang bisa melawan anggota militer yang selama ini menguasai sumber daya manusia dan sumber daya alam dari negeri Khandak. Dalam perjalanan menuju ke negeri Khandak, tim JSA sendiri sedang mengatur rencana agar bisa menangkap manusia besar atau Ted Adam agar sesegera mungkin bisa memasukkannya ke dalam penjara. Tentu saja hal ini tidak akan mudah, oleh karena itu Hawkman mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama untuk bisa menangkap si manusia Ted Adam tersebut. Di negeri Khandak sendiri, si bocil atau anak Adriana masih berupaya menyadarkan Ted Adam bahwa dirinya adalah pahlawan negeri Khandak yang selama ini dinantikan oleh masyarakat. Walaupun Ted Adam masih ragu dengan kata pahlawan dan harapan, namun pada akhirnya dia pun menolong Adriana dan anaknya dari kekejaman tentara Intergang yang mencoba untuk menyiksanya. Pada saat Ted Adam sedang menghajar seluruh tentara Intergang yang mencoba menyakiti Adriana dan anaknya, tiba-tiba didatangi oleh pesawat yang merupakan pesawat dari JSA yang mencoba untuk menghentikan langkahnya tersebut. Ted Adam kemudian menyadari bahwa orang-orang yang tiba-tiba datang menemuinya tersebut bukanlah bagian dari Intergang atau tentara militer yang selama ini menguasai Khandak, melainkan orang-orang yang berasal dari JSA yang meminta agar Ted Adam menyerah. Peringatan JSA untuk meminta Ted Adam menyerah rupanya hanya menjadi bualan belaka bagi Ted Adam, di mana dirinya tidak mau menyerah sama sekali. Singkat cerita, pertarungan antara Ted Adam melawan tim JSA pun terjadi pada saat itu. Namun rupanya sekali lagi Ted Adam adalah manusia superhero yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Walaupun dia sudah dikeroyok oleh 4 manusia super, rupanya dia memiliki kemampuan yang bisa melawan mereka semua pada saat itu. Singkat cerita, perlawanan yang dilakukan oleh Ted Adam melawan tentara Intergang maupun pasukan JSA dimenangkan langsung oleh Ted Adam yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Walaupun sudah dikalahkan oleh Ted Adam, namun mereka berhasil bertemu dengan Adriana yang memiliki mahkota sabak. Mereka pun meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota sabak beserta Ted Adam. Namun sekali lagi Adriana mengatakan bahwa Ted Adam adalah kebanggaan dan tokoh pahlawan bagi negeri ini yang selama ini dikuasai secara sepihak oleh para pasukan Intergang. Adegan kemudian berganti ke rumah Adriana, di mana pada saat itu tidak menyangka bahwa Ismail masih hidup dan menodongkan senjata kepada anak Adriana agar menyerahkan mahkota Raja Sabak. Namun rupanya anak Adriana berhasil melarikan diri dengan membawa mahkota Sabak di tasnya tersebut. Di tempat terpisah, kemudian Adriana akhirnya bisa bertemu dan berbicara dengan Ted Adam bersama dengan tim JSA yang mencoba untuk meminta kepada Ted Adam agar bisa menyerah. Perselisihan antara keduanya pun tidak menemukan satu titik solusi yang sama, hingga pada akhirnya Adriana menerima telepon dari anaknya bahwa Ismail datang untuk mengambil mahkota Raja Sabak yang berada di tasnya. Singkat cerita, dia pun meminta tolong kepada Ted Adam untuk membantu anaknya dari incaran Ismail dan tentara Intergang yang mencoba mengambil mahkota Raja Sabak.
Misi penyelamatan Ted Adam untuk menyelamatkan anak Adriana dari tangan Ismail beserta mahkota Raja Sabaknya rupanya tidaklah mudah, di mana pada saat itu tentara Intergang berhasil memburunya bahkan membuatnya terkecoh. Singkat cerita, JSA pun juga ikut dalam menyelamatkan anak Adriana, namun sayang sekali hingga pada pesawat terakhir mereka pun tidak berhasil mendapatkan anak Adriana beserta mahkota Raja Sabak tersebut. Di rumah Adriana, dia bersama Dr. Fate menunggu informasi dari Hawkman maupun Ted Adam untuk mencari keberadaan informasi anak Adriana yang berhasil diculik oleh Ismail. Namun sayangnya pada saat itu hanya Hawkman yang berhasil membawa 2 orang anggota dari Intergang dan mencari tahu keberadaan lokasi mereka. Namun lagi-lagi sialnya, orang yang mengintegrasi tentara Intergang adalah Ted Adam yang membawanya ke langit yang sangat tinggi. Satu persatu dari mereka pun dijatuhkan untuk mencari informasi keberadaan anak Adriana yang diculik oleh Ismail. Singkat cerita, dia pun berhasil menemukan alamat di mana anak Adriana ditawan. Walaupun sudah mendapatkan informasi, rupanya Hawkman masih marah terhadap cara dari Ted Adam untuk mencari informasi tersebut. Perselisihan antara keduanya pun melahirkan pertengkaran 2 manusia super ini. Hingga akhirnya pertengkaran mereka terhenti ketika mereka menemukan mahkota Raja Sabak yang tersembunyi dari balik lemari. Adegan kemudian berganti ke pesawat JSA menuju tempat di mana anak Adriana ditawan oleh pasukan Ismail dan Intergang. Di dalam pesawat, perselisihan antar keduanya pun masih terjadi walaupun pada akhirnya Adriana mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa Adriana dan kemudian menghancurkan tentara Intergang yang selama ini menyiksa rakyat Khandak. Pertempuran melawan pasukan Intergang ini pun berakhir ketika akhirnya mereka bisa menemukan keberadaan Ismail dan keberadaan anak Adriana yang Negosiasi pun dimulai antara Adriana dan Ismail, di mana Adriana akhirnya menyerahkan mahkota Raja Sabak kepada Ismail dan tentu saja dia harus menyerahkan anaknya. Walau seperti itu, setelah mendapatkan mahkota Raja Sabak, Ismail mencoba untuk memakainya karena dia adalah anak keturunan terakhir Raja Akhtok yang kejam. Namun sebelum dia memakai mahkota tersebut, Ted Adam berhasil mengalahinya dan terjadilah sebuah ledakan besar yang membuat Ismail mati seketika pada saat itu. Beruntung Adriana bersama anaknya masih selamat dalam bom yang terjadi di tempat tersebut. Setelah Ted Adam berhasil mengalahkan Ismail sebagai generasi terakhir dan Raja Akhtok, kemudian dia mengingat kembali masa lalunya. Dari scene inilah dia kemudian mengakui bahwa patung yang berada di depannya tersebut bukanlah patung dirinya, melainkan patung dari anaknya tersebut yang bernama Hurut. Hurut adalah orang pertama yang mendapat kemampuan dari para penyihir. Namun sayangnya dari kemampuan yang dimiliki Hurut, dia berikan semua kepada sang ayah karena terluka oleh sebuah sabetan pedang. Kini sang ayah pun berubah menjadi seorang Ted Adam, di mana Hurut berubah menjadi manusia biasa yang harus terbunuh oleh sebuah panah yang dikeluarkan oleh anak buah Raja Akhtok. Kematian Hurut atau anaknya membuat Ted Adam sangat murka dan dia kemudian menghancurkan Akhtok di masa lalu dan berhasil mengubur mahkota Raja Sabak. Hingga akhirnya pada titik ini dia pun menyerahkan diri kepada Hawkman dan berubah menjadi manusia biasa karena seharusnya kekuatan itu adalah milik anaknya. Segera dan secepatnya setelah Ted Adam menyerahkan diri kepada Hawkman, Hawkman pun membawa tubuh dari Ted Adam ke sebuah penjara rahasia milik JSA yang tidak diketahui keberadaannya. Adegan kemudian berganti ke pesawat JSA yang dikomandoi oleh Hawkman beserta Dr. Fate. Namun rupanya Dr. Fate masih melihat sebuah bayangan masa depan di mana pertarungan antara dirinya melawan mahkota Raja Sabak belumlah berakhir. Kemudian Dr. Fate pun mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan mati dalam pertarungan dalam mempertahankan mahkota Raja Sabak. Di saat Adriana sedang memecahkan mantra dari mahkota Raja Sabak, tiba-tiba mahkota tersebut terbakar dan hilang begitu saja. Rupanya mahkota Sabak yang hilang dari pesawat JSA telah kembali ke pemilik aslinya, yakni Raja Akhtok yang rupanya sudah dipanggil oleh Ismail pada pertarungan sebelumnya.
Dan singkat cerita, pertarungan kembali harus dilakukan oleh JSA melawan Raja Sabak yang sangat kuat karena baru bangkit dari neraka. Di tengah pertarungan melawan Raja Akhtok, kemudian Dr. Fate akhirnya mengorbankan dirinya agar dirinya bisa bertarung sendirian melawan Raja Akhtok. Pertarungan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Dr. Fate ini adalah cara yang harus dilakukan agar tidak lebih banyak korban yang tewas dalam pertarungan melawan Raja Akhtok. Menyadari ruang sihirnya juga tidak mampu melawan Raja Akhtok, kemudian dengan kemampuan sihirnya juga dia pun memanggil Black Adam yang sedang ditawan dengan proses hibernasi oleh para pasukan JSA. Dengan kemampuan supernya tersebut, dia kemudian mempengaruhi pikiran dari Ted Adam bahwa dirinya adalah seorang pahlawan bagi negeri Handak dan dunia. Bahkan anak Adriana pun mengeluarkan sebuah simbol untuk memanggil kembali Ted Adam yang sedang ditawan oleh JSA dalam proses hibernasinya. Setelah Dr. Fate berhasil membangunkan Ted Adam dari proses hibernasinya, dia pun akhirnya tewas di tangan Raja Akhtok dengan sebuah pukulan yang berhasil membuatnya musnah pada saat itu. Raja Akhtok yang berhasil membunuh Dr. Fate kemudian membuat sebuah cahaya ke langit, di mana akhirnya dia memanggil kembali para pasukan yang dulu telah berada di alam kubur dengan jumlah yang sangat banyak. Beruntung pada saat itu salah satu teman dari Adriana datang di waktu yang tepat bersama masyarakat yang mencoba melawan pasukan dari Raja Akhtok. Dan pada scene inilah, walaupun Raja Akhtok berhasil bangkit dari kuburnya dan pasukannya yang berhasil dibangkitkan melalui cahaya merah, namun rupanya Raja Akhtok juga tidak mampu melawan Ted Adam yang datang di waktu yang tepat. Bahkan Hawkman menggunakan perisai Dr. Fate pun berhasil mengecoh dari Raja Akhtok dan kemudian dikalahkan oleh Ted Adam pada saat itu juga. Dan akhirnya cahaya kemenangan dan harapan pun terlihat jelas dari negeri Handak yang dulu dikuasai oleh Raja Akhtok maupun para tentara militer. Mereka kini telah menganggap bahwa Ted Adam telah kembali dan menjadi pahlawan bagi masyarakat tersebut. Bahkan Hawkman pun juga telah berdamai dengan Ted Adam yang dahulu dan biasanya dia suka berselisih dengannya. Dan inilah akhir dari review film dari Ruang Sekilas Film pada kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah meluangkan waktunya untuk menonton konten saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Tetap di Ruang Sekilas Film.